Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Al-Hikmah TV Citra Raya yang berbahagia, tema tausiah singkat kali ini adalah: pantaskah gelar Al-Hafidz ditulis di belakang nama seseorang? Tausiah ini juga ada dalam dibuatkan artikel singkat berikut referensi ilmiah yang bisa diperoleh apabila pemirsa Al-Hikmah TV Citra Raya ingin mempelajarinya. Gelar resmi yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia dan boleh ditulis di depan nama atau di belakang nama seseorang adalah misalnya gelar doktor, ditulis D besar R kecil, dokter D kecil R kecil, sarjana pendidikan disingkat SPD, sarjana ekonomi disingkat SE, sarjana hukum disingkat SH, magister manajemen disingkat MM, magister teknik informatika disingkat MTI, dan lain sebagainya. Penggunaan gelar dan singkatan tersebut resmi dikeluarkan SK, surat keputusan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Selain itu juga ada gelar resmi jabatan akademik atau jabatan fungsional dosen yang boleh ditulis di depan nama, yaitu associate profesor dan profesor. Penulisan itu pun didampiri dikuatkan oleh surat keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu gelar Al-Hafidz pada dasarnya diberikan kepada orang yang telah hafal 100.000 hadis beserta dengan pengetahuan tentang sanad-sanadnya, keadaan perawi, kuat lemahnya hadis tersebut, tetapi dibuktikan dengan legalitas sanad. Para ulama ahli hadis yang mendapatkan gelar Al-Hafidz, misalnya Al-Araqi, Syarafuddin, Ad-Dimyati, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Daqiq Al-Aid, dan lain sebagainya. Sementara gelar Hafidz di Indonesia sering diperuntukkan bagi orang-orang yang hafal Al-Quran, seiring dengan tumbuhnya berkembangnya pesantren tahfiz Quran. Karena hal itu sudah terbiasa dan sudah melekat di tengah masyarakat Indonesia. Seseorang yang baru berumur 15 tahun
sudah hafiz Quran 30 juz karena dia adalah santri salah satu pesantren tahfiz Quran di Bogor atau di tempat lain misalnya, tetap saja tidak boleh ditulis di belakang namanya Al-Hafiz. Misalnya Fulan Al-Hafiz, tidak boleh. Seorang hafizul Quran dinyatakan hafiz jika dia sudah lulus pesantren tahfiz Quran dan sudah hafal 30 juz. Maka dia akan mendapatkan ijazah pesantren tahfiz. Setelah itu, dia harus menyetorkan hafalannya di depan seorang syekh yang bersanad dalam satu kali duduk sebanyak 30 juz. Jika sang syekh tersebut sudah meluluskan, barulah dia mendapatkan sertifikat atau legalitas sebagai Al-Hafiz. Tetapi bukan untuk riya atau untuk ditulis di belakang namanya. Karena belum ada ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun sertifikat legalitas Al-Hafiz tersebut adalah sebagai syarat untuk dapat mengambil sanad Al-Quran. Mengapa? Karena syarat agar bisa mengambil sanad Al-Quran diantaranya adalah pertama, memiliki hafalan Al-Quran yang kuat. Biasanya seorang syekh akan menguji kekuatan hafalan calon muridnya sebelum diizinkan memulai talaqi. Hal ini akan menjadi pertimbangan apakah orang tersebut sudah siap untuk mewarisi silsilah sanad mulia ini atau belum. Syarat yang kedua untuk mengambil sanad atau memperoleh sanad adalah menguasai ilmu tajwid. Bukan sekedar teori semata tentunya, akan tetapi sanggup menerapkannya setiap kali membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan syarat yang ketiga bagi orang yang akan memperoleh sanad adalah sudah hafal matan jazariyah serta paham isi kandungannya. Seseorang yang sudah memperoleh syahadah atau sanad bacaan Quran dari seorang syekh atau gurunya, tetap saja tidak pantas menulis gelar sanad di belakang namanya. Misalnya Fulan Sanad, tidak boleh. Kenapa? Karena seorang syekh yang sudah memiliki sanad tertinggi di Indonesia pun dengan qiraah asyroh menguasai 10 ragam bacaan, memiliki sanad tertinggi di Indonesia, belum pernah menulis gelar Al-Hafiz di belakang namanya. Demikianlah uraian singkat ini, dan pemirsa dapat membaca artikel singkatnya berikut referensi-referensi ilmiah yang sudah dituliskan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.